بمحبة الشيخ عبد القدير قدس الله سره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا عليم صل على مدينة العلم. Pesantren yang bernisbat, yang terhubung kepada rajanya para wali, Syekhuma Syekhina Al-Syekh Al-Qutub Ar-Rabbani Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh dibaca Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Tempat yang diperdebatkannya. Syekh Abdul Qadir ini, Bapak Ibu, di dalam darahnya itu mengalir darah Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau ini Siddiqi Alawi, keturunan Sayyidina Abu Bakar, juga keturunan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ayahnya Hasani, zuriat Sayyidina Al-Hasan, ibundanya zuriat Sayyidina Al-Husain, yang bercampur dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini walaupun zuriat Nabi, tapi besarnya bukan di Arab. Di mana dia besar? Daerah Khurasan. Lalu hijrah ke Baghdad. Berguru kepada imam namanya, kalau sekarang disebut Kiai, Mbah Kiai Abu Sa'ad Al-Makhrami. Diajarkan zikir. Ini ulama besar. Zikirnya kencang. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Seperti itu. Namun beliau punya guru yang lain. Namanya Imam Yusuf Al-Hamadani. Dan temannya Imam Yusuf namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali. Ada nama Pak Kiai Ghazali? Yang ada Pak Kiai Bukhari Muslim. Itu beliau kalau ke sini berat tuh bawa kitab. Satu Bukhari, satu Muslim. Bukhari saya 4 jilid Kiai. Muslimnya 2 jilid. Wah, lumayan. Boleh dikecilin dikit ya. Kecilin dikit ya. Takut meledak gitu. Baik. Imam Yusuf An-Nabhani dan Ghazali mengajarkan zikirnya lembut. Pejam mata, lidah dikunci, cukup baca nama Allah di dalam hati. Itu Imam siapa? Yusuf Al-Hamadani, dan satu lagi Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu sebabnya kurikulum zikir Syekh Abdul Qadir Jilani dari dulu sampai sekarang itu 2 jenis. Ada zikir lembut, ada zikir keras. Dan sepertinya sahabat saya Kiai Akhid pakai dua-duanya. Kelihatan dari wajahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para kiai, para pengurus. Di sini apa? PC apa? MWC ya. Dan wabil khusus Jami'iyah Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman wilayah Gunung Kidul ya. Semoga Allah meriayahkan diri mereka. Ada namanya Kiai zikir riayah.
Zikir riayah itulah yang permulaan kalau kita baca ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, itu namanya zikir riayah. Zikir kayak semacam sugesti. Tahu sugesti, Bu? Nama temen ya. Sugesti itu kita bicara ke dalam hati, wahai diriku, katakan tujuanku hanya Allah. Boleh juga disebut menanamkan niat baik, itu namanya zikir riayah, menjaga. Contoh lainnya, kalau di hadis Nabi itu raditu billahi robba, itu namanya zikir riayah. Contoh lainnya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelisah di dalam goa. Goa apa yang Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar? Goa Thur. Itu beliau gelisah, kakinya digigit oleh binatang berbisa, tapi kepala baginda di pahanya beristirahat. Turun wahyu. Apa kata Allah? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Itu namanya riayah, sugesti. Riayah itu di dalamnya ada ma'rifat. Ada rasa ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir riayah. Nah, ada namanya zikir as-sana, zikir memuji. Apa contoh zikir memuji? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd, termasuk la ilaha, itu namanya zikir sana. Nah, zikir as-sana ini bukan kisana bahasa Jawa loh ya. Ya, sana itu puja-puji. Dan pujian tertinggi yang Allah paling suka alhamdulillah. Tetapi dari alhamdulillah itu ada basicnya. Yang paling tinggi yaitu la ilaha. Mau dipandang gak oleh Allah? Mau cari perhatian Allah gak? Mau. Orang yang paling nonjol itu pasti dikenang oleh gurunya. Benar gak? Kalau di sekolah yang nonjol itu dua. Yang angel, ya, yang nakal, yang sebaliknya apa? Yang pinter, yang cerdas. Ini dua ini. Pilih yang mana? Tapi ada satu lagi yang paling disenangi oleh guru, yang merupakan sifat Allah yang Allah tajallikan, Allah tumpah ruahkan kepada guru-guru, yaitu sifat khidmat. Khidmat itu berkorban, mengabdi, patuh. Itu sifat yang paling disuka. Orang cerdas kalau nggak khidmat, nanti melawan gurunya. Nanti ngadu domba gurunya. Paham maksudnya? Terjadi nggak pada diri baginda Rasulullah SAW? Terjadi. Rasulullah itu, Pak Kiai, dapat wahyu. Karena orang yang di sampingnya itu berkhidmat menuliskan wahyu, maka dia dapat percikan keberkahan wahyu. Wahyu itu terjadi di alam sebelah alam kita ini, yang nggak bisa dilihat kalau orangnya nggak tasdik, nggak percaya. Tapi tasdik nggak cukup, ada yang kedua namanya taslim. Apa arti taslim? Nerimo apa adanya,
agak banyak membantah. Yang mau ngudut, ngudut aja Pak, nggak apa-apa. Itu kayaknya nggak ngudut tuh stres. Ngudut yang labak saya. Boleh, boleh. Orang NU boleh. Iya. Apalagi tiang jatman. Ngudutnya mubalaghah. Tahu mubalaghah nggak Mas? Apa mubalaghah? Kelewat banget ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Karena wiridnya panjang, ngudutnya panjang. Sampai lupa minum kopi depannya. Saya karena nggak ngudut, kopinya habis duluan. Lidah kebakar. Mending pakai air, itu kebakarnya sama api. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir ini, beliau tidak hanya ngajar zikir. Zikir yang tadi dua itu, riayah dan sana. Ada zikir yang lain. Namanya zikir hal. Apa tuh zikir hal? Apa aja kondisi, kolbunya tetap nyambung dengan Allah. Tapi saya mau nanya dulu. Mungkinkah orang seperti kita ini, langsung orang Jogja ini kan, terutama Gunung Kidul, ini diberkahi karena dulu ada yang mendirikan Gunung Kidul ini, siapa namanya tadi saya nanya sama ke Kiai, Ki Ageng siapa? Ya itu tuh, Pemanahan, Panembahan Senopati, turunannya jadi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, kan gitu. Bener ya, sahih ya? Cuma ternyata di sini nggak ada keratonnya ya, malah keratonnya ada di utaranya sama di baratnya ya, apa di selatannya, di Jogja ya. Tapi ala kulihal, ini masa transisi dari zaman kerajaan Hindu-Buddha dengan Islam, itu luar biasa. Nah, orang-orang ini, beliau-beliau itu bukan orang-orang sembarangan sebenarnya. Di zaman itu tarekat yang masyhur namanya tarekat Syatariyah. Sama, Syatariyah sama. Tapi tarekat ini kembangnya dari Pamijahan, itu orang Jawa juga, tapi hijrah ke Pamijahan, Jawa Barat. Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini, Bapak Ibu, itu belajarnya kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkli. Ya. Syekh Abdul Rauf Singkil ini punya guru di Madinah. Beliau ini lebih dari 20 tahun di Madinah. Berapa tahun? Kalau orang sekarang di Madinah baru 4 tahun pulang-pulang bid'ahin thoriqah. Tahu nggak Kiai siapa orangnya? Yang pasti bukan Kiai Bukhari Muslim. Itu Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rauf As-Singkili atau Al-Jawi. Beliau ini ngaji bertahun-tahun, puluhan tahun di Madinah, pulang-pulang jadi mursyid. Sebenarnya beliau ini diijazahkan lebih dari 2 thariqah, 40 thariqah. Tapi yang dikembangkannya 2, Syatariyah dan Qadiriyah. Nah, silakan cek sendiri itu kitabnya beliau ya. Beliau punya kitab risalah tentang thariqah Syatariyah, itu silsilahnya 2. Jadi biasa orang dulu punya thariqat lebih dari 1, tapi dia kiai, dianya ulama. Orang awam boleh nggak lebih dari 1? Gimana ya? 1 aja nggak kuat ya, mau nambah ya. Thariqat Al-Qadiriyah itu sebenarnya awal berkembangnya berbarengan dengan Syatari. Cuma Syatari ini, Bapak Ibu, ngaji hakikatnya lebih banyak daripada wirid hariannya.
Jadi bagi orang Syatari, duduk ngaji wujud Allah. Ada namanya Ahad, Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah. Pusing nggak ngabalinnya? Pusing nggak ngabalinnya? Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyah. Tuh. Apa bedanya coba? Pusing kan? Nah, makanya tarekat Satori itu dulu berkembangnya di kalangan santri-santri senior sama orang-orang kerajaan. Pernah dengar Ranggawarsita atau Ronggowarsito? Itu dekat sini ya, ngajinya ke Mbah Yai Hasan, orang dulu nyebutnya Kasan. Kasan Besari, itu namanya Syekh Kiai Hasan Basri. Logat orang Jawa, Kasan Besari. Hebat juga orang Jawa. Itu nggak perlu masuk pengadilan untuk ganti nama. Iya. Beliau itu dan sampai ke atas itu berhasil dengan pendahulu-pendahulunya ke atas, berhasil menghislamkan ajaran spiritualnya Jawa. Ternyata tidak bertentangan. Ketemunya di Syataria. Itu jasa orang Syataria. Orang Hindu Buddha, nama kejawen dulu ada namanya Cakra. Tahu Cakra nggak? Bukan Cakra penyanyi itu Cakra Khan namanya. Bukan Cakra Buana, bukan. Cakra itu 7 titiknya. Mulai dari bawah sampai ke ubun-ubun. Ya, Cakra Mahkota. Diislamkan oleh beliau, nggak dibuang, diislamkan. Karena itu ajaran masuk kepada bab zauk rasa, bukan masuk ke bab akidah, tidak masuk ke bab fikih. Maka dia sebut istilah, misalnya cakra ini sama dengan Baitul Maqdis, bab yang ini sama dengan Baitullah, Baitul Haram. Begitulah sampai ke cakra atas. Dulu begitu. Kalau orang sekarang gimana kalau baru pulang dari sono? Bidah gitu ya. Benar gak? Nah, itu ketahuan ngajinya belum lama. Serius. Kalau belum khatam apalagi? Coba tanya beliau. Namanya Bukhari Muslim. Khatam gak? Saya Bukhari Muslim Kiai. Maaf ya Kiai ya. Ya. Saya punya beberapa kenalan doktor hadis, tapi nggak pernah mengkhatamkan hadis Sahih Al-Bukhari. Cuma doktor ilmu hadis. Nah, sama. Kalau di kampus Islam, ada namanya jurusan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Ilmu masak dengan masak beda nggak? Di kampus ada ilmu pertanian. Orang Gunung Kidul kebanyakan beda nggak sama sarjana-sarjana itu? Beda. Banyak bedanya. Mereka penemuan didebatkan. Kalau Bapak Ibu ini, kalau ketemu langsung dipakai. Hasilnya beda. 4 tahun, nggak ada satu buah pun yang jadi. Kecuali mereka praktek dulu ke lapangan. Coba nih, beliau-beliau yang bertani nggak perlu kuliah. Udah berapa kali panen. Malah bisa ngulik kuliah anaknya. Nguliah, lagi sulit amat. Saya grogi dekat Kiai Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thariqat Qadariyah itu sebenarnya juga ada sisi ilmu hakikatnya. Itu bisa kita lihat di kitab Sirrul Asrar, Al-Fathur Rabbani, dan beberapa kitab lain. Namun, datanglah ulama dari tanah Melayu, tapi Melayu Kalimantan,
namanya daerah Sambas. Saya pernah ziarah ke ayahanda beliau. Di Sambas. Sambas itu perbatasan antara Kalimantan Barat dan daerah Sabah, Sarawak, ya, daerah Sarawak, Malaysia. Ya. Beliau di mana ngajarnya? Ngajarnya bukan di Sambas. Coba ngajarnya di mana? Ada yang tahu nggak? Namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Di mana ngajarnya? Di Gunung Kidul. Enggak. Di Gunung Kidul Kiai Ahid. Al Gunung Kiduli gitu. Di mana ngajarnya? Di Mekah. Depan Masjidil Haram yang sekarang jadi kantornya Syekh Sudais. Namanya Jabal Abi Kubais, itu pusat torikot. Ada Naqsyabandiyah Kholidiyah, ada Tijani, ada Idris, lengkap di situ. Dan salah satunya ada zawiyahnya, suraunya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, kalau jalur Kiai itu ke Syekh Abdul Karim ya? Iya, maksudnya turunnya ke Syekh Abdul Karim. Ya, oke. Kalau di Cirebon itu dan Tasikmalaya jalurnya ke Syekh Tolha. Jadi Syekh Ahmad Khatib ini punya murid banyak. Ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh Tolha, ada Syekh Fulan, banyak sekali. Ya. Syekh Abdul Karim itu masih paman atau siapanya Syekh Nawawi Banten. Ya. Syekh Nawawi Banten ini punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Itu pendahulu kami di sana. Secara ilmu ya. Sama-sama Ahmad Khatib, satu Ahmad Khatib Sambas, satu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Sambas lalu menyederhanakan kurikulum orang bertorikot yang tadinya dianggap kalau masuk torikot kayak orang gila. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada ya? Kalau ada orang dengerin dangdut terus cingkrak-cingkrak itu gila nggak? Kenapa nggak ada yang bilang gila? Masa kalau zikir cuma la ilaha illallah itu disebut gila? Ada yang suka bola nggak? Kalau pas mau ngegol, pada teriak semua nggak? Ayo, teriak semua nggak? Bener, gila lo. Gila itu. Itu cuma nonton bola mau gol. Kira-kira kalau masuk kalimah Allah gol ke gawang kolbu, teriakannya lebih dahsyat. Itu urusan masuk memasuki begitu. Jangan ngeres Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna syaitan. Apa ya Rozak? Jadi disinilah diuji orang bertorikoh. Takut disebut gila. Siapa yang nyebut gila? Makhluk. Kalau cuma makhluk yang nyebut dia gila, sesat, terus gak mau lagi berzikir, itu namanya syirik khafi. Takut disebut-sebut gila. Siapa yang nyebut gila? Makhluk nih, hati-hati. Meninggalkan amal soleh karena takut disebut-sebut orang apa, itu termasuk riya. Dan riya itu kata Sayyidina Nabi SAW, asyirkul asghar, syirik kecil tersembunyi. Ini bahaya, menjangkiti orang-orang yang sekarang ngaku bertuhan, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru zikir dikit sudah takut dikatain orang.
Gimana nanti pakai jenggot kayak saya, kayak Kiai Akhid? Gimana nanti pakai sorban? Ada loh nanti masanya orang torekot senang pakai serban nanti. Karena Sayyidina Nabi SAW, para sahabat semuanya berserban. Dan itu libasul malaikah, pakaiannya malaikat. Dulu Syekh Ahmad Khatib Sambas itu berserban. Sampai kepada sebelum Mbah Yai Nawawi Berjan itu masih pakai serban dulu. Itu tradisi. Kalau serban itu ada modelnya. Coba sekarang saya sebut Al Habib Umar, kebayang serbannya? Lipat gitu, berlapis-lapis. Coba saya sebut Abah Guru Sekumpul, kebayang? Nah, itu serban ala orang Mekah lama. Di Mekah itu ada klan-klan. Coba yang sering lihat foto Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beda lagi nggak? Beda lagi. Ada ungkapan, ini bukan hadis. Al-imamatu tajul Arab. Serban itu mahkota orang Arab. Sama Bung Karno diganti. At-Toqiyatus Sauda. Tajul Jawi. Tajul Jawin. Jawa itu Jawi, itu bukan orang Jawa. Jawi itu mulai dari Aceh sampai ke Papua. Disebut Jawi. Dari mana kita tahu? Pendahulu orang Syatari, yang tadi namanya siapa di Aceh? Syekh Abdul Rauf As-Sigli. Ini terlalu serius nggak ngajinya? Kalau mas saya rugi kalau ketawa-ketawa. Sekali aja ketawanya ya. Yang seriusnya kita banyakin. Jauh-jauh soalnya. Syekh Abdul Rauf As-Sigli, ketika di negeri kita ini orang punya zikir riayah tadi. Apa zikirnya? Kalau bahasa Jawanya, zat ingsun, zat Allah. Orang gitu zikirnya dulu. Di Aceh juga begitu, di Banten juga begitu, di Jawa ada ngomong begitu. Maka beliau bertanya kepada gurunya Syekh Ibrahim Al-Qawrani Al-Madani Asy-Syafi'i As-Sufi. Beliau ini murid terbaiknya Imam Kusyashi. Imam Kusyashi ini yang punya 40 thariqah. Meninggal Imam Kusyashi, diangkatlah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Jadi kalau ziarah ke Madinah, baca salamnya yang lengkap, termasuk Al-Kusyashi dan Al-Qurani. Dikirim surat mengenai Tuan Syekh Ibrahim, apa pandangan ajaran Ahlus Sunnah mengenai orang yang nyebut zat ingsun, zat aku, zat kami, wujuduna, wujudullah, wujud kami, wujud Allah. Apa jawaban beliau? Jawabannya ada dua. Nah, ini kena pakai syatari. Kalau pakai Qadiri, lain lagi jawabannya. Apa jawaban beliau? Mau tahu nggak? Karena saya lihat sekarang di YouTube itu ada lagu Jawa yang melakukan itu. Zat ingsun itu. Tumading apa gitu ya. Ngeri itu ya. Pakai kun gitu dia. Heheho. Itu bisa benar, bisa nggak benar. Kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, Imam Ahlus Sunnah di Madinah, apabila yang mengatakan zat ingsun, zat aku, wujuduna, wujud aku, wujud Allah, itu orang yang fana. Fana ini beda dengan makna manunggaling orang sekarang. Manunggaling versi orang sekarang itu ada dua sosok nyatu. Tapi kalau manunggaling bahasa lama, hancurnya si hamba
nyatalah pencipta hamba. Itu disebut manunggaling kaulo Gusti. Itu kalau itu maksudnya, tiadalah aku sudah tiada. Yang ada cuma aku yang besar, yaitu Allah yang mengatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali ingsun. Nah, ingsun di situ siapa? Allah. Maka zat ingsun yang dimaksud di situ itu ingsun itu ananya Allah. Habislah aku kecil, yang nyata cuma aku yang maha besar. Jika itu maksudnya, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab Tanbihul Masyi. Apa nama kitabnya? Tanbihul Masyi ini sudah dicetak di mana-mana, dan yang salah satu yang terbagus sudah ada bahasa Indonesianya. Diteliti oleh guru saya, namanya Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, orang Jawa Barat. Siapa namanya? Nah, di situ ada bab wujudiyah. Nah, nanti cari bukunya. Itu beliau teliti waktu S2. Ternyata sudah diteliti. Jawabannya siapa? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kata Syekh Abdul Rauf, jika maknanya fanalah aku si hamba, yang nyata hanyalah Allah, maka orangnya disebut ahlul haqiqah, minal muhaqqiqin, orang ahli hakikat. Itu benar. Tapi jika maksudnya nyatu zat aku, zat hamba dalam zat Allah, atau belum ada kesadaran bahwa Allah itu maha baqa, si hamba pasti hancur binasa, maka orang ini kadzab, pembohong. Orang ini dajjal. Orang ini bukanlah ahlut tahqiq. Dia cuma niru-niruin orang. Paham maksudnya? Semoga tidak paham. Biar nanti nanya lagi ke Kiai Akhir. Jadi kalimat yang ada dalam syair Jawa itu bukti kuat bahwa tarekat sufi ahlus sunnah yang bercorak ilmu hakikat itu sudah mendarah daging di darahnya orang Jawa. Jadi kalau ada hari ini orang Jawa cuma zikir la ilallah doang, anti, zikir keras-keras anti, itu kurang piknik, kurang ngopi. Ya. Itu kita belum bahas dalil loh ya, baru bahas sejarah dan kitab-kitab ulama. Kalau bahas dalil, lebih dari 40 dalil zikir keras mau dibacain malam ini, selesainya 7 hari. Habis modalnya Kiai Akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang gampang. Makanya datang Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau kemudian mencoba mentajdid. Apa bahasa Jawanya Kiai? Mentajdid itu menganyarkan, memperbaharui. Benar ya? Ngenyar-ngenyari. Waduh, kursusnya soheh malam ini. Memperbaharui, menyegarkan metode cara mengingat Allah. Thariqah itu artinya apa, Bapak Ibu? Saudara-saudariku, Mbak Yu, Mas-mas, thariqah artinya apa? Jalan. Jalan di depan nih baru dicor berapa bulan lalu, Kiai? 2 tahun. Oke. Lama juga ya. Tapi sebelumnya udah pernah? Belum pernah. Berarti dulu ini jalan tanah, lalu diperbaharui. Bener gak? Masa jalan bumi diperbaharui, jalan kolbu gak diperbaharui? Coba zaman Syekh Abdul Qadir dulu ada handphone gak? Ada smartphone gak? Ada TV gak? Ada YouTube gak? Gak ada ya?
Kalau dulu nggak ada YouTube, itu Syekh Ahmad Khotib Sambas udah khawatir ngelihat anak muda kok mulai sibuk belajar yang nggak penting-penting, maka beliau ringkas zikir itu. Maka sekarang pembaharuan nggak boleh berhenti, yang penting hakikatnya tidak berubah. Kemasan boleh berubah. Coba sekarang ingat-ingat dulu zaman-zaman tahun 2006 kalau mau nelpon di mana? Wartel, supaya bisa ngomong sama orang di Saudi, bener nggak? Orang yang lagi ngerantau ke Hong Kong, ribet, bayarnya mahal nggak? Sekarang coba kalau mau koneksi sama orang di luar sana cukup buka. Itu yang punya wartel, wartelnya masih buka nggak? Gulung tikar. Itulah nasib, itu baru urusan bumi loh. Apalagi urusan masuk ke dalam, karena hati ini perubahan cepat. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Qalbu ini disebut qalbu, kan cepat berubahnya. Maka perubahannya mesti harus diikutin dengan kecerdasan ulama-ulama yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cara Nabi Muhammad SAW beda nggak dengan cara Nabi Isa? Beda jauh. Nabi Isa pakai pengobatan. Nabi Muhammad SAW nggak pakai pengobatan, cuma sesekali. Nabi Nuh buat kapal, Nabi Muhammad SAW nggak buat kapal. Nabi Ibrahim debat, Nabi Muhammad SAW nggak debat. Beda metode. Maka semangat para nabi untuk memperbarui jalan-jalan menuju Allah tanpa mengurangi syariat Allah atau menambah-nambahi syariat Allah, metodenya boleh dirubah. Syariat tidak boleh berubah. Coba sejauh ini Kiai Akhid ngajar Thariqah, sholat subuhnya jadi 2,5 nggak? Apa zuhurnya jadi 3/4 gitu? Kan enggak. Yang beda sama kiai sana sini cuma satu. Kiai sana zikir la ilaha illallahnya biasa-biasa. Abdul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu aja. Ya, tapi orang nggak tahu itu salah satu metode thariqah. Thariqah mana yang begitu? Ada nggak yang tahu metode kalau Allahnya dipanjangin la ilaha illallah? Itu thariqah Syazili. Di Syaziliyah kalau orang talqin zikir Allahnya itu dipanjangkan dan ujungnya lembut. La ilaha illallah. Kenapa lembut? Supaya hal goncangan jiwanya nggak keluar, habis di ujung suara. Kalau di thariqat qadiriyah lain. Kadang yang dihajar kolbu-kolbu yang kerasnya melebihi batu, maka perlu dihunjam terus. Nonton YouTube-nya kan berjam-jam tiap hari. Dihajar terus. Kalau orang Syazili punya hizib pagi, sore, banyak. Wajar kalau zikirnya nggak keras-keras amat, karena sudah kututup sama hizib bahar. Ya. Tapi sama orang Jawa hizib bahar tuh horor. Ya bener gak? Jadi ilmu kanuragan. Padahal hizib bahar yang saya dapat itu bukan kanuragan, tapi justru taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan supaya sakti, tapi supaya mendekat, lenyap dalam kesaktian Allah. Bukan menjadi Jadi sakti itu repot loh Bapak Ibu. Ayo, banser-banser sakti nggak? Capek loh jadi orang sakti. Orang sakti itu suka nguji-nguji dan pasti diuji. Tapi kalau kita tidak lagi merasa sakti, lenyap dalam kesaktian Allah, nggak diuji orang. Langsung dijaga oleh Allah Subhanahu. Ada orang ganggu, Allah yang jaga. Tapi kalau kita yang sakti, ada orang yang ganggu, ya jaga sendiri. Kena ya kena sendiri.
Jadi beda-beda ya. Nah, imam-imam ini punya kelebihan masing-masing. Nah, Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau meringkas yang tadinya zikir itu kurikulumnya ada 17, ada yang 21, ada yang menjadikan 30 sekian. Sama beliau cukup jadi 2. Nah, dalam 2 itu nanti Allah akan berikan yang tadi 17 itu, yang 30 itu. Yang penting istri koma. Ada yang ngantuk nih ya. Istri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ngerti bahasa Arab bahaya itu, istri koma itu. Coba zikirnya kenapa 165 Mas? Ada yang tahu? Kalau kiai jangan jawab. Kenapa zikir 165? Why? Bahasa Jawanya apa? Kenapa itu? Nggak bisa ngulang aku. Pengen apa? Pengen ngomong. Ayo kenapa ayo? Zikir la ilaha illallah 165 kenapa? Hodam anggota tubuh. Oh, ini beliau ini orang ini kali ya, terapis kali ya. 165 itu Bapak Ibu, itu adalah nilai sandi dari kalimah la ilaha illallah. Orang kalau baca la ilaha illallah, itu kalau ahli angka nyebutnya 165 gitu. Jadi kalau ahli-ahli makrifat dulu nyebut zikir itu pakai angka biar nggak ketahuan. Tapi sekarang rahasia itu sudah jadi rahasia publik. Semua orang boleh tahu. Jadi lam hurufnya nilainya sekian. Itu bukan cocok logi, ada ilmunya. Namanya ilmul huruf wal adad. Ilmu huruf dan angka, ada satu cabang di situ namanya hisabul jumal. Apa namanya? Tapi kebanyakan orang jadiin ilmu ini cuma untuk perdukunan. Berarti perdukunan itu ada islaminya, Kiai. Karena pakai kun fayakun. Maka ada dukun syar'i, ada dukun. Betul. Ahli ruqyah itu kan dukun sebenarnya. Cuma syar'i. Kan sama. Nah, sama kan? Coba, dukun dulu begitu nggak? Yang beda cuma doanya. Jangan marah ya ahli ruqyah ya. Satu profesi, jangan marah. Sama kiai maksudnya. Dituduh dukun soalnya. Halo kun. Yang suka baca kun fa yakun. Makanya disebut dukun. Ngeri kan? Jadi macam-macam sama dukun. Hancur kalian. Karena dia baca kun, karena muncul penjajah. Penjajah ini lihat kekuatan spiritual itu ada pada Thariqat Syatari yang udah nyatu pada kejawen Islam. Maka dicerailah, dibuat talak 3 nih Islam sama kejawen. Akhirnya ahli agama Islam sibuk baca kitab, debat dalil, lupa tirakatan. Paham? Kalau orang rajin baca kitab, pinter debat. Tapi giliran ada yang sakit, ada yang kesurupan, dibacain kitab malah bengong. Dibacain ayat, dibacain ulang sama yang kesurupan. Tapi kalau orang tirakatan, bacain beres. Apa yang ditiupkan? Dia minta kepada yang punya nafas. Allah Subhanahu. Dibacalah kata Imam Nawawi, kalau yang dibaca nama Allah, nama-nama suci, tiup itu syar'i. Walaupun tidak dijaharkan, dikeraskan. Ini yang terjadi sekarang di negeri kita Nusantara ini.
ketika ahli-ahli dalil meninggalkan madlulnya. Apa arti dalil? Penanda, penunjuk. Sibuk dengan tanda. Lupa dengan yang disebutkan di dalam tanda, bahwa yang ditunjuknya masih jauh di ujung sana. Coba tadi saya tulis kalau ada tulisan Gunung Kidul, itu masih jauh. Kalau orang yang sibuk debat, itu debatin plang, kesono, kesini, kesono, kesini gitu. Buatnya nggak begini, warnanya harus begini, tulisannya harus begini. Itu salah. Padahal bisa kesini, ntar belok kemana, ya kan? Boleh ke utara, ntar belok lagi kemana, boleh kemana-mana. Namun karena orang sibuk dengan simbol dalil, lupa madlul. Apa arti madlul? Yang disebutkan dalam dalil, yaitu Allah Subhanahu. Sibuk mengenai cara zikir. Masa zikir keras-keras? Allah tuli. Allah itu nggak pernah tuli. Terus, apa masalahnya kok zikir keras-keras? Yang tuli hatimu. Yang budek itu pikiranmu. Yang gudeg perutmu. Mau makan. Allahumma sholli ala sayyidina. Mohon maaf, semoga ada yang tersinggung. Oke, monggo. Aku sampein. Ini katanya ada kotak amal, kotak beramal. Ayo ya monggo jalanin. Yang penting fokusnya tetap ke ngaji ya. Sudahlah ngaji, beramal. Amalannya langsung dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.